siang semuanya. Perkenalkan nama saya Ali Diana, saya dosen dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Hari ini mau bahas tentang apa sih? Mau bahas tentang isi piringku. Kenapa acaranya siang-siang setelah makan siang? Biar pada masih ingat tadi makan siangnya makan apa. Jadi nanti kita bisa bandingkan antara apa yang dimakan, isi piringku yang beneran nih, yang kita praktekkan, kita bandingkan dengan isi piringku yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Nah, nanti hari ini selain kita bahas tentang isi piringku, nanti akan dibahas juga tentang indeks massa tubuh, terus kelompok makanan. Nanti saya juga akan share sedikit tentang penelitian saya mengenai gizi ibu dan anak di Sumedang, terus tentang batasan gula garam lemak, dan yang terakhir tentang hidup sehat. Oke. Nah, ini yang pertama nih. Ini rekomendasi isi piringku dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apa sih tujuannya? Nah, si Kemenkes ini pengen kasih panduan gimana biar kita bisa mendapatkan gizi yang seimbang. Apa aja yang jadi rekomendasi? Pertama, makan cukup dan beragam. Nanti kita bahas lebih lanjut nih, banyak tentang makan cukup dan beragam. Terus yang kedua adalah pola hidup bersih dan sehat. Kenapa sih ngomongin isi piringku, tapi bahas-bahas juga pola hidup bersih dan sehat? Karena kita pengennya yang terutama itu adalah untuk mencegah infeksi, terutama infeksi yang berhubungan dengan muntah-muntah dan diare. Soalnya terutama pada anak-anak kalau misalnya muntah terus diare gitu ya, asupan makanan yang terbatas terus yang keluarnya banyak, ya nanti jadinya tidak seimbang tapi jadinya kekurangan. Itu jadi tolong diingat untuk cuci tangan pakai sabun. Walaupun kita sudah terbiasa, semoga kebiasaan itu terus dibawa ya. Jadi sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan, kalau sudah dari kamar mandi atau buang sampah atau pegang hewan, cuci tangan pakai sabun ya, diingat-ingat. Terus yang setelah itu apa? Minum air. Berapa banyak sih minum air? Jadi kalau untuk dewasa rekomendasinya itu adalah 8 gelas sehari atau kurang lebih 2 liter. Gimana sih cara ingatnya kalau misalnya kita sering lupa ya? Yang mudah adalah beli botol minum, misalnya yang seliter, sehari diisi 2 kali harus habis tuh. Jadi gampang inget ya, oh 8 gelas udah nih, minumnya keminum gitu. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya kitanya nggak ingat-ingat minum, suka lupa nih buat mencapai 8 gelas sehari. Oke. Terus selanjutnya apa? Rutin beraktivitas fisik. Berapa banyak sih aktivitas fisik yang direkomendasikan? Itu 30 menit setiap harinya. Boleh jalan, boleh lari, boleh naik sepeda, boleh yang lain-lain. Yang penting ada aktivitas fisik dan 30 menit gitu ya. Tuh. Terus yang terakhir adalah menjaga IMT, indeks massa tubuh atau berat badan normal. Nanti kita bahas lagi nih di agak belakang. Kita balik lagi ke makan cukup dan beragam. Nah sekarang kalau kita lihat isi piringku, kita lihat nih si piring tuh dibagi-bagi. Ada bagian makanan pokok, ada bagian lauk pauk, ada buah-buahan dan sayuran. Nah kita lihat buah-buahan dan sayurannya tuh setengah piring. Biasanya gimana? Biasanya orang di Indonesia, biasanya nih ya, kalau dilihat-lihat, biasanya yang setengah piring tuh makanan pokok, nasinya yang setengah, sisanya lebih sedikit. Sayurnya cuma tomat 2 potong sama ketimun 2 potong, misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya anjurannya adalah buah-buahan dan sayuran itu harusnya porsinya lebih banyak. Jadi setengah dari piring itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Terus makanan pokoknya itu jumlahnya adalah 1/3 dan lauk pauknya 1/6. Oke. Kalau kita bicara tentang jumlah yang harus kita makan, itu sebenarnya tergantung dari beberapa banyak faktor. Yang ada umur, terus umur ini juga tergantung juga dengan berat badan dan tinggi badan. Jadi kalau misalnya umurnya sama, tapi berat badan atau tinggi badannya beda, itu juga harus disesuaikan ya, yang harus kita makannya berapa. Terus jenis kelamin dan kondisi khusus, misalnya untuk ibu hamil, ibu menyusui itu juga berbeda jumlah yang harus kita makan. Dan tergantung juga dengan aktivitas. Jadi ada aktivitas ringan, sedang, berat. Tentu kalau misalnya aktivitasnya tambah berat, berarti jumlah makanan yang kita makan juga harus lebih banyak. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu khusus untuk yang dewasa, yang usia 19 sampai 49 tahun ya. Nah, gimana sih kalau tadi kita bicara tentang 1/3 piring untuk makanan pokok atau sumber karbohidrat, itu gimana sih, berapa banyak sih 1/3 piring itu harusnya berapa banyak? Itu bisa 3 centong nasi atau sekitar 150 gram,
Terus bisa juga 3 kentang ukuran sedang, itu 300 gram, atau 1,5 gelas mie kering 75 gram. Jadi kalau bingung ngebayangin ya mie-nya ini berapa banyak sih 75 gram, biasanya satu kemasan mie instan itu udah sekitaran 75-90 gram. Jadi kalau misalnya mau kurang lebih ya sekitar segitu nih. Nah, kenapa sih kalau kentang jumlahnya kok lebih banyak dibandingin kalau nasi kan 300 gram, terus 150 gram untuk nasi, terus untuk mie cuma 75 gram. Jadi tergantung dari 2 hal. Pertama adalah dari kandungan karbohidrat dari masing-masing makanan tersebut ya. Terus yang kedua itu adalah seberapa panjang proses yang diperlukan dari si sumber karbohidrat itu sampai ke piring kita. Jadi misalnya kalau misalnya mie itu kan dia dari gandum, terus jadi tepung terigu, terus jadi mie gitu, panjang. Nah, dari si proses yang panjang ini, si gula itu kita sebutnya adalah jadi tambah sederhana si gulanya, tambah mudah diserap oleh tubuh. Gitu. Jadi makanya kenapa butuhnya cuma sedikit tapi sudah menghasilkan kalori yang sama dengan kentang atau dengan nasi yang jumlahnya lebih sedikit. Tapi yang dianjurkan tuh sebenarnya gimana? Yang gula sederhana apa yang gula nggak sederhana? Sebenarnya yang dianjurkan adalah gula yang tidak sederhana. Jadi kalau misalnya kita memilih sumber karbohidrat, diharapkan dipilihnya itu adalah yang semakin sedikit pengolahannya gitu ya. Jadi kalau misalnya jagung tuh jagung rebus aja, nggak usah makan dari tepung jagung, dibikin roti jagung gitu, karena itu panjang banget tuh prosesnya kayak gitu. Terus selanjutnya adalah tentang lauk pauk sebagai sumber protein. Ada 2 jenis, yang satu hewani dari hewan jelas, dan nabati dari tumbuh-tumbuhan. Nah kalau misalnya isi piringku sekali makan tuh harus 1/6 piring. Gimana sih bicara tentang 1/6 piring ini? Nah kalau misalnya untuk lauk hewani itu sekitar 2 potong sedang ayam atau daging atau ikan, itu udah namanya 1/6 piring. Terus 1 telur ayam itu juga udah namanya 1/6 piring. Terus kalau untuk yang nabati 2 potong tahu atau tempe itu juga udah 1/6 piring. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa si hewani dan nabati ini, protein hewani dan nabati ini sebaiknya tiap kali makan ada nih digabung, dicampur gitu. Kenapa? Karena dia kan sumber asam amino. Nah, kita perlu sumber asam amino yang bermacam-macam dan tidak bisa terpenuhi hanya dari nabati aja atau dari hewani saja. Jadi harus digabung, keduanya harus ada. Nah, sekarang kita bicara tentang sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Nah, untuk sayuran isi piringku sekali makan, tadi kan kalau kita bicara sayuran dan buah itu setengah piring nih, tapi kalau kita bagi lagi, si sayurannya 1/3, buahnya 1/6. Ya, 1/3 piring sayur tuh berapa banyak sih? Itu sekitar 1 mangkok sedang tanpa kuah. Jadi kalau kita makan sayur yang pakai kuah, sayurnya dikit aja, isi mangkoknya banyakin sama sayurnya. Nah, itu udah 1/3 piring hitungannya. Terus kalau untuk buah, berapa sih 1/6 piring? 2 potong sedang pepaya atau 2 buah jeruk yang ukuran sedang atau 1 buah kecil pisang Ambon itu juga udah 1/6 piring. Nah, terus kalau misalnya kita lihat nih dari contoh-contoh sayuran sama buah-buahan kan berwarna-warni, beraneka ragam. Nah, ini yang penting banget nih bahwa kalau untuk makan makanan itu harus beraneka ragam, beraneka warnanya juga. Kenapa? Karena si sayuran dan buah ini mengandung vitamin dan mineral yang berbeda-beda. Jadi, kalau kita makan dari semua warna, harapannya adalah semua kebutuhan zat gizi kita, gizi mikro terutama vitamin dan mineral itu akan terpenuhi semuanya. Mengapa sih kita harus cinta makan buah gitu ya? Kadang-kadang kan kayak kalau misalnya beli makanan gitu kan biasanya cuma ada piringnya aja ya, karbohidrat, lauk pauk gitu sama sayur dikit deh. Kalau buah itu kan ekstra lagi. Tapi kenapa sih dia penting? Karena buah ini mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh dan sering tidak terpenuhi. Contohnya misalnya kalium, serat, vitamin C, asam folat. Nah kalau nggak dimakan buahnya, si nutrisi yang ini tuh nggak dapet gitu. Terus dia juga mengandung serat yang tinggi yang dapat membantu menurunkan kolesterol dan menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. Terus vitamin C itu penting untuk pertumbuhan dan membantu mempercepat penyembuhan luka. Selain itu, vitamin C membantu penyerapan zat besi
Jadi kita sering dengar nih kalau misalnya orang-orang Indonesia, ibu hamil, anak-anak itu suka defisiensi zat besi, kurangan zat besi gitu. Nah, untuk membantu kita juga menyarankan untuk memakan sumber zat besi, misalnya sayur bayam itu juga dengan vitamin C, misalnya dengan jus jeruk atau seperti itu ya, untuk suplementasi tablet tambah darah juga minumnya dengan bantuan jus jeruk yang tinggi vitamin C karena itu akan membantu penyerapannya. Terus sayur dan buah juga mempertahankan berat badan seimbang karena dia mengenyangkan tapi kandungan kalorinya rendah gitu. Jadi tetap dibutuhkan sama tubuh, bikin kenyang tapi nggak bikin gendut, kurang lebih kayak gitu sederhananya. Terus memperlancar buang air besar karena mengandung banyak serat ya, tadi udah disebutkan. Terus menurunkan resiko terjadinya serangan jantung dan stroke, terus melindungi dari beberapa jenis kanker, menjaga kesehatan mata dan kulit. Jadi intinya mah satu, penting banget untuk makan sayur dan buah. Jangan dilupain tuh, jangan ya udahlah yang penting makan asal kenyang, asal saya nggak ngerasa sakit, udah aman gitu. Kadang-kadang kita kan kayak makan tuh udah nggak mikir tuh, yang penting ya udahlah asal kenyang deh, asal bisa aktivitas udah gitu. Atau asal enak di mulut udah. Nah, semoga setelah mendengarkan cerita tentang isi piringku nih udah lebih terbayang sebenarnya kita harusnya makannya seperti apa sih gitu. Balik lagi ya, ini ngulang nih yang tadi, 4 pilar gizi seimbang. Makan cukup dan beragam, jangan lupa beragamnya. Oke, kayak sumber karbohidrat, nasi, jagung, singkong, itu ganti-ganti dimakan. Terus nanti kalau untuk lauk pauk juga dari ayam, daging, ikan, terus sumber protein nabatinya, tahu, tempe, ada kacang-kacangan, semua macam-macam dimakan, sayur, buah juga yang beraneka ragam gitu dimakannya. Nah, terus yang kedua adalah perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, jangan lupa aktivitas fisik, kadang-kadang suka males, sekarang generasi rebahan, tolong bangun terus beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari, jangan lupa minum tadi, dan pertahankan berat badan normal atau ideal. Gimana sih cara mempertahankan berat badan normal atau ideal? Ini, sekarang kita bahas tentang indeks massa tubuh. Nah, kita tahunya dari sini nih. Gimana cara ngitung indeks massa tubuh? Jadi caranya adalah berat badan kita dalam kilogram, misalnya 60 kilogram nih, taruh nih 60 kilogram. Terus tinggi badan, tinggi badannya berapa? 150 cm, diubah dulu ke meter nih, jadi 1,5 meter. Terus dikuadratkan, jadi 60 kilogram dibagi 1,5 kuadrat. Coba dihitung-hitung, hitung-hitung, hitung-hitung. Nah, nanti hasilnya gimana? Nanti hasilnya kita bisa lihat batas ambang indeks massa tubuh untuk Indonesia. Ini ada rekomendasinya seperti apa gitu ya. Nah, yang normal itu berada di mana? Dari angka hitungan tadi, kalau normal itu beradanya di 18,5 sampai 25. Kalau kita udah berada di normal nih, udah boleh nih bahagia dulu ya, bahagia sebentar dulu, bahagia, oke. Tapi kalau misalnya kurang dari 18,5, berarti hitungannya kurus. Terus mikir, oh gimana ya kalau kurus berarti mungkin makannya harus ditambah. Terus kalau misalnya lebih dari 25, oh gemuk nih, gimana dong? Berarti harus ada yang dikurangin nih makannya. Ya, tapi saya hari ini tidak akan membahas untuk yang kurus dan gemuk gitu. Dan tolong diingat bahwa batas ambang indeks massa tubuh ini berlakunya untuk orang dewasa di atas 19 tahun. Karena nanti untuk anak-anak atau remaja itu ada aturannya lagi sendiri ya. Nah, kalau misalnya kita normal di 18,5 sampai 25, artinya apa sih? Artinya kemungkinan besar porsi makanan yang kita makan itu udah pas jumlahnya ya. Selama normalnya normal terus. Jadi kalau misalnya udah di 20 terus berat badan kita tuh nggak nambah-nambah. Jadi si IMT-nya juga nggak berubah-berubah di 20 aja gitu. Itu berarti porsinya udah oke, jadi nggak usah dirubah lagi. Tapi kalau misalnya masih normal tapi naik dikit-dikit, tadinya 19, terus jadinya ke 19,5, terus jadinya ke 20. Nah, itu mulai hati-hati ya. Berarti mungkin porsinya sebenarnya udah kebanyakan harus dikurangi. Nah, ini kita cerita tentang 7 kelompok makanan ya. Jadi tadi udah berat badannya udah oke nih, IMT-nya udah bagus, ideal. Terus kalau jumlah mungkin udah oke.
Tapi untuk kelompok makanan, karena kita harus beraneka ragam makanan, ini juga salah satu cara untuk mengecek apakah kita makannya udah beraneka ragam atau belum ya. Yang pertama itu adalah kelompoknya protein hewani, terus yang kedua adalah makanan pokok, terus ada buah atau sayuran lainnya, sayuran kayak vitamin A, terus ada susu atau produknya, telur dan kacang-kacangan. Jadi diharapkan sih setiap kita makan gitu, si 7 kelompok ini tuh ada gitu di makanan kita. Yang setidaknya dalam seminggu tuh semuanya ada gitu si 7 kelompok makanan ini. Balik lagi sebenarnya sama aja sih sama yang tadi lauk pauk, makanan pokok, karbohidrat, terus sayur sama buah. Cuman bedanya adalah ini proteinnya kan tadi si lauk pauknya dipecah ya, ini juga dipecah antara hewani sama nabati atau kacang-kacangan. Terus udah gitu sayurannya dipecah lagi, ada sayuran kayak vitamin A sama buah dan sayuran lainnya. Terus susu sama telur itu dipisah. Tuh. Nah, kenapa sih kayak berisik banget sih ngomongin kelompok makanan dan lain sebagainya? Karena kalau misalnya kita lihat dari hasil penelitian tentang asupan gizi ibu dan anak di daerah Sumedang atau Jawa Barat, ternyata kalau kita lihat keragaman makanannya dari ibu itu rata-rata cuma 4 dari 7 gitu. Kita kan pengennya 7 dari 7 ya, karena keragaman gitu. Tapi ternyata dari ibu-ibu ini cuma 4 dari 7. Anak-anaknya juga nggak sama aja, nggak beda jauh dari situ. Terus hanya 7% makan protein hewani. Kebayang nggak sih? Padahal kan protein hewani sangat penting ya buat tubuh kita. Tapi hanya 7% yang makan protein hewani. Terus hanya 20% makan atau minum susu atau produknya. Efeknya seperti apa sih kalau misalnya kekurangan seperti ini? Kita bisa lihat salah satunya adalah defisiensi zat besi dan juga anemia. Jadi kalau kita lihat 25% dari ibu itu mengalami defisiensi zat besi dan untuk anak 21%. Untuk anemia di ibunya 16%, untuk anaknya tinggi banget di 33% gitu. Terus kalau kita lihat lagi berapa banyak sih yang memenuhi kebutuhan gizi mikronya, ternyata hanya 57% ya. Ini kondisi di Sumedang. Tapi kita sekarang saatnya untuk mengevaluasi, untuk melihat apakah kita sebenarnya udah jauh lebih baik dari kondisi ibu dan anak di Sumedang ini, atau sebenarnya kalau kita evaluasi lagi sebenarnya sama-sama aja dan ada yang bisa diperbaiki gitu dari cara makan kita, pola makan kita gitu. Efeknya apa sih? Kita kan terus-terusan bilang mau biar stunting tuh turun. Tapi dari penelitian ini stuntingnya jadinya karena asupan makanannya juga masih kurang, stuntingnya juga masih tinggi, 16% di 6 bulan dan 23% di 12 bulan gitu. Jadi pesan saya pengen ngajak semua untuk mulai memperhatikan makanan yang tadinya kayaknya cuma selewat aja tiap hari dilakukan, semoga bisa ke depannya lebih baik, lebih baik. Kalau kita udah lebih baik juga semoga bisa nularin nih biar yang lain juga jadi lebih baik, lebih tahu gimana sih yang sebaiknya makan itu yang bisa memenuhi gizi, yang dinamakan gizi seimbang itu seperti apa gitu ya. Terus ini satu lagi yang penting adalah tentang gula, garam, dan lemak. Kenapa sih bicara tentang gula, garam, dan lemak? Ini tuh yang bikin enak makanan. Kalau nggak ada gula, garam, lemak, itu sebenarnya makanan kurang enak ya, nggak ada rasanya gitu. Tapi kita punya batasan gula, garam, dan lemak. Jadi ada jumlah maksimal yang boleh dikonsumsi setiap harinya. Kenapa sih kayak gitu? Karena kalau misalnya kita melewati batasan ini, itu meningkatkan resiko terjadinya hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Makanya batasin gitu. Ini kependekan bukan dari saya tapi dari teman saya ambil nih, awas gua giles, biar bisa gampang buat nginget berapa banyak sih gula, garam sama lemak yang boleh dimakan setiap harinya. Jadi kalau untuk gula itu 4 sendok makan atau 50 gram, kalau garam itu 1 sendok teh, terus kalau lemak 5 sendok makan. Jadi awas gua giles gitu ya, kebayang buat ngapalinnya semoga jadi terngiang-ngiang terus. Nah, kalau bicara tentang gula, kita tuh tubuh kita sebenarnya nggak butuh gula pasir ya. Ini kita bicara tentang gula pasir. Kita tuh nggak butuh tambahan gula sebenarnya. Kita butuh karbohidrat, kita butuh sumber kalori, tapi sebenarnya sudah terpenuhi dari misalnya makanan pokok yang kita makan, jadi dari nasi itu udah harusnya udah tercukupi gitu. Jadi gula ini benar-benar cuman ekstra aja, cuman biar bikin happy gitu.
Tapi makanya jumlahnya harus dibatasi. Oke. Gimana sih cara membatasinya? Yang paling mudah adalah hindari minum minuman manis. Kalau misalnya suka minum teh manis, kopi-kopi manis, tiap kali kalau kepanasan mampir ke sesuatu tempat terus ngambil soda atau minum jus yang manis gitu, itunya dikurang-kurangin deh. Kalau misalnya tadinya tiap hari selalu minum, semoga bisa 2 kali aja seminggu atau nanti sekali aja seminggu. Karena kenapa? Balik lagi, kita tuh sebenarnya nggak butuh nih tambahan gula. Terus kalau garam gimana? Sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang 1 sendok teh, kalau dari makanan yang kita makan aja sebenarnya udah sekitar ini nih. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin kecap di meja makan, itu juga diingat-ingat, perlu nggak sih saya nambahin kecap? Soalnya kan kecap tuh mengandung banyak garam ya, dan gula juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau nambahin, beneran perlu nggak sih gitu. Terus lemak, 5 sendok makan, banyak nggak sih? Sebenarnya nggak banyak juga. Jadi kalau misalnya kita udah sehari makan goreng-gorengan, ya udah sekali aja. Jangan-jangan oh rapat atau apa tuh kayak disajiinnya goreng-gorengan terus bahagia banget. Ya udah itu mah buat bahagia aja, tapi kedepannya hari-hari selanjutnya jangan dijadikan kebiasaan bahwa tiap hari tuh harus ada gorengan. Terus ingat juga kalau keripik sama kerupuk itu sebenarnya kandungan lemaknya tinggi karena mengandung minyak yang banyak. Gitu ya. Awas gua giles, jangan lupa. Nah, ini ada lagi nih tips sehat konsumsi gula, garam, dan lemak yang aman. Uh, Beberapa sih mengulang yang tadi diomongin ya, tapi ini nggak apa-apa, saya ulang lagi. Pilihlah bahan makanan yang segar. Jadi kalau misalnya kita mikir apapun, yang segar itu lebih baik daripada yang awetan. Ya, hindari makanan dengan kandungan natrium yang tinggi. Karena apa? Karena yang tadi yang awet-awetan itu tuh biasanya kadar gula sama kadar garamnya tinggi tuh. Misalnya kayak yang acar, terus makanan kaleng, kayak gitu-gitu. Nah, hindari sebisa mungkin kalau kita nggak harus makan yang begitu, nggak usah dimakan ya. Terus bacalah label pada kemasan makanan. Tadi kan 50 gram tuh gula. Nah, kalau misalnya kita minum, dilihat tuh kadar gulanya berapa. Udah 20 gram atau udah 30 gram. Udah inget-inget tuh sehari itu. Jangan udah minum manis terus udah gitu kepingin lagi makan donat. Nanti tekor ya, nanti kebanyakan gitu makan gulanya. Itu yang diperhatiin dengan membaca label pangan. Terus hindari makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti jeroan, udang, kepiting, dan lain-lain. Boleh nggak sih? Boleh, tapi jangan sering-sering. Itu aja sih kuncinya gitu. Terus hindari makanan atau minuman dengan pemanis buatan. Terus kurangi menggunakan santan dan minyak dalam mengolah makanan. Enak sih, tapi ya gitu diatur-atur deh, dikurangin. Kalau misalnya tadinya 7 hari seminggu, 3 hari aja seminggu gimana nih gitu. Nah, terus biasakan masak makanan dengan merebus, mengukus, dan memanggang. Terus yang terakhir nih, batasi penggunaan bumbu penyedap makanan seperti MSG atau yang biasa dengan disebut vetsin. Kayaknya kalau nggak pakai vetsin, nggak pakai micin nggak enak, tapi sebenarnya ada gantinya nih, bisa gunakan penguat rasa yang berasal dari bahan alami seperti bawang merah, bawang putih, daun bawang, kunyit, ketumbar, lain-lain. Untunglah kita ada di Indonesia, jadi banyak nih substitusinya, pengganti micin tuh banyak sebenarnya. Nah, sekarang kita tarik nafas, terus kita bayangin tadi makan siang kita apa ya? Udah sesuai belum nih sama yang tadi dioceh-ocehin, yang panjang kali lebar, kali tinggi gitu, yang panjang banget, udah sesuai belum? Sama tentang jenisnya, udah ada karbohidrat, udah ada protein, udah ada sayur dan buahnya belum? Terus udah gitu dipikirin lagi, jumlahnya udah sesuai belum? Si karbohidratnya bener nggak sih cuman sepertiga gitu? Bener nggak sih tadi kalau misalnya makannya mie cuman sekitaran 1 porsi mie instan itu gitu, kayak sekitar 75 gram? Udah bener nggak sih kayak gitu? Udah sayur dan buahnya udah sampai setengah piring belum? Udah cukup belum gitu? Terus pikirin lagi tadi gula garam lemaknya gimana ya? Ada gorengannya nggak sih? Banyak lemaknya nggak sih? Terus tadi minumnya apa ya? Pakai minum manis nggak? Atau minumnya air putih? Kayak gitu-gitu. Terus ini satu ya, saya mau tambahin tentang waktu. Jadi kita juga selain tadi bicara tentang jenis, jumlah, terus batasi gula, garam, dan lemak, waktu makan itu juga penting. Jadi diharapkan kita bisa makan sesuai dengan jadwal yang teratur. Sehari itu 3 kali gitu. Jadi misalnya makan pagi 6 sampai jam 7, antara jam 6 sampai jam 7 pagi, makan siang jam 12 sampai jam 1, terus makan malam lagi jam 6 sampai jam 7 malam gitu. Diharapkan si jadwal itu tuh
terus diikuti tuh setiap harinya. Kenapa? Karena ada yang namanya siklus sirkadian di dalam tubuh, di mana tubuh itu menyesuaikan dengan rutinitas kita. Jadi kalau kita makannya teratur, si lambung tuh udah mikir, oh nanti mau makan nih bentar lagi, asam lambungnya keluarin nih, siapin dulu semuanya. Jadi pas kita makan semuanya udah siap, jadi pencernaannya bagus, penyerapan makanannya juga bagus, kayak gitu-gitu. Ya, jadi waktu itu yang teratur untuk makan itu penting. Nah, sekarang bicara tentang hidup sehat. Jadi hidup sehat itu memang tentu saja pilihan ya. Karena kita tadi lihat kayak gula, garam, lemak itu sebenarnya bikin makanan enak. Tapi kita perlu banget atau perlu aja sih sebenarnya. Nah, itu pilihan-pilihan kita. Dan ya pertanyaan saya, hidup kita udah sehat? Kalau sudah, kita semangat untuk terus sehat gitu. Kalau misalnya masih kayaknya kurang-kurang, tambah semangat buat tambah hidup sehat gitu. Ya, itu aja sih pesan dari saya. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kirim ke email. Nanti saya usahakan untuk jawab. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak untuk Sekolah Pasca Sarjana untuk kesempatannya untuk presentasi hari ini. Selamat siang.